Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Berita jemaat Minggu 20 September 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga atau syukuran dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batua FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 08.00 WIB dan jam kedua pukul 16.00 WIB. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop tersebut, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu biasa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penatua atau diakon bendahara lingkungan masing-masing. Yang ketiga, berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Lingkungan 2 Maranatha dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Ibu Agus Nopi Etienne CSTH, liturgus Bapak Sumadi SE, pianis Bapak Untung Suprayitno SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian, Minggu 20 September 2020 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mempersiapkan ibadah kita hari ini,
Marilah kita menyanyi dari NKB nomor 6, bait 1 dan 4. Kami undang jemaat berdiri. Aku segenap yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Serapi menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 17 bait yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, terang tak dapat direnung, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur kita ucapkan secara litani. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab.
Marilah kita mendengar firman Allah dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Menyambut pembacaan Alkitab tadi, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait pertama dan yang ke-6. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup
Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun berada pada saat ini di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan, walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah di ruang gereja, namun kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kita. Dan hari ini kita memasuki hari yang ke-20 di bulan September tahun 2020. Firman Tuhan Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa yang Maha Kasih, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih walaupun sampai pada saat ini karena pandemi COVID-19 kami masih belum bisa beribadah di ruang gereja. Namun kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Rumah kami menjadi gereja kecil yang Tuhan pakai, di mana di dalamnya kami boleh beribadah bersama. Kebenaran firman Tuhan akan mendasari ibadah kami hari ini, Minggu 20 September tahun 2020. Dengan rendah hati kami memohon penyertaan Tuhan, roh hikmat bijaksana untuk memahami kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami selanjutnya. Berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata, berkati semua hamba-Mu yang akan mendengar. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Matius 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu.
Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mengajar dan melayani di berbagai tempat. Salah satunya tadi sudah kita baca dan simak bersama-sama, sebuah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi hal kerajaan sorga itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus dengan mempergunakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Tadi sudah kita baca dan simak bersama bahwa orang-orang upahan ini mereka ditemui oleh si tuan rumah, si empunya kebun anggur. Dia mendapati pekerja-pekerja, orang-orang upahan ini di beberapa tempat, dan dia memperkerjakan mereka untuk bekerja menjadi upahan di kebun anggurnya. Dan sebelumnya mereka membuat sebuah kesepakatan, 1 hari mereka akan dibayar 1 dinar. Ada beberapa kali pemilik dari kebun anggur ini mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggur. Dan di sana kalau kita melihat sampai pada akhirnya mereka kemudian dibayar, diberi upah setelah bekerja, walaupun ada di antaranya tidak sejak pagi, ada yang dikatakan baru pukul 9 pagi, ada yang di sana dikatakan pada pukul 3, ada juga pada pukul 5. Dan semua mereka dibayar sama 1 dinar. Dan rupanya hal ini yang kemudian pada akhirnya membuat orang upahan yang bekerja masuk terdahulu bersungut-sungut. Karena orang yang baru masuk bekerja pada pukul 5 mendapatkan upah 1 dinar sama dengannya. Dia katakan di sana orang itu yang masuk terakhir bekerjanya hanya 1 jam, sedangkan dia sekian jam bekerja berat menanggung panas terik matahari, dan upahnya sama dengan yang hanya bekerja 1 jam saja. Kemudian si tuan ini menjawab bahwa bukan berarti dia berlaku tidak adil, karena memang kesepakatan mereka sehari itu 1 dinar. Karenanya dia mengatakan, "Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Dan dalam ayat 15-16, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?"
demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di dua ayat ini, secara khusus ayat 15, kita mau melihat bahwa si empunya kebun anggur memiliki otoritas, memiliki kuasa atas apa yang dia miliki. Dan dia melakukan itu bukan karena tidak adil, tetapi yang menjadi alasan dia tetap memperlakukan orang-orang yang tidak sama bekerjanya dengan yang terdahulu, karena dia katakan di sana murah hati. Dia murah hati terhadap orang-orang yang baru saja masuk terkemudian untuk bekerja. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan ini, mungkin kita juga berpikir, mengapa melewati perumpamaan ini sepertinya tersirat ada ketidakadilan, sehingga pada akhirnya memunculkan sungut-sungut iri hati dari orang upahan yang bekerja terdahulu. Jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tadi sudah disampaikan di sana, bukan karena tidak berlaku adil, tetapi karena si empunya kebun anggur ini memiliki otoritas atas miliknya. Dia melakukan hal yang sama dengan yang bekerja terdahulu karena dia murah hati. Dan ini menggambarkan bagaimana hal kerajaan sorga. Mungkin ada yang berpikir, saya lebih pantas menerima anugerah kasih keselamatan dari Bapa, menjadi bagian dari kerajaan sorga, karena saya sejak dari dalam perut ibu saya sudah menjadi Kristen. Mungkin kita berpikir, saya yang lebih pantas menerima anugerah keselamatan, menjadi bagian dari kerajaan sorga, karena saya sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk jemaat, untuk gereja. Saya sudah memberi waktu saya, memberikan uang saya, memberikan apapun, sehingga kita menganggap bahwa kita lebih pantas. Lalu menganggap orang lain yang mungkin saja dia baru menjadi Kristen, atau mungkin saja sudah Kristen tetapi Kristen KTP, pada akhirnya dia bertobat dan ikut ambil bagian dalam pelayanan dan seterusnya. Kemudian kita merasa iri hati, karena mungkin kita juga berpikir bahwa untuk apa? Dia baru saja ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dia tidak pantas karena dia perlu belajar banyak. Tuhan Allah memiliki otoritas untuk menganugerahkan kasih keselamatan itu untuk semua orang. Dan ini semua ditawarkan kepada semua orang tanpa melihat. Seperti orang-orang upahan ini. Si empunya kebun anggur tidak melihat bahwa dia bekerja sejak pagi, dia bekerja setelahnya dan seterusnya sampai yang terakhir pada pukul 5 sore. Tetapi karena kemurahan hatinya, dia memberikan upah yang sama. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga mau mengingatkan kita bahwa sebagai bagian dari orang-orang yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita memang dijanjikan sebagai orang-orang yang percaya kepadanya untuk memperoleh keselamatan, menjadi bagian dari kerajaan sorga. Tetapi bukan berarti hal ini membuat kita kemudian menjadi sombong, besar kepala, dan menganggap kita pantas karena siapa diri kita. Tetapi kita dipantaskan, dilayakkan karena Tuhan Allah bermurah hati terhadap kita, dan dia memiliki otoritas yang mutlak atas semua apa yang dia miliki. Walaupun memang tidak mudah bagi kita untuk menerima hal ini, karena siapa sih yang mau terdahulu menjadi yang terakhir? Sebagai manusia, kita ini maunya menjadi yang terdahulu terus. Dan ini menjadi perenungan bagi saya dan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak memandang siapa diri kita, seberapa lama kita sudah menjadi seorang Kristen, apa yang sudah kita lakukan, berikan, perbuat untuk gereja, untuk Tuhan, untuk sesama.
Tetapi mari kita tetap mempergunakan waktu kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bekerja sebagaimana yang Dia mau, bekerja dengan sepenuh hati. Bukan kemudian pada akhirnya memunculkan sungut-sungut iri hati dan merasa bahwa orang lain tidak pantas dan berpikir bahwa Tuhan tidak adil dengan kita. Mari kita merenungkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Bukan menghakimi orang lain tidak pantas, kita yang lebih pantas. Bukan menganggap orang lain tidak penting, kita yang lebih penting. Tetapi bagaimana kita menganggap bahwa sebagaimana Allah melihat kita sama di hadapannya, memiliki hak yang sama. Karena keselamatan ditawarkan untuk semua orang, ditawarkan kepada siapapun, tidak memandang siapa dirinya dari mana, hartanya, jabatannya, dan seterusnya. Bukan karena prestasi iman orang itu, tetapi itu semua karena kemurahan hati Allah yang mengasihi, mencintai kita melewati Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan. Keselamatan yang kekal, bukan keselamatan yang abal-abal. Tuhan Yesus menolong, menyertai, dan memberkati kita menjadi pekerja Kristus yang setia, yang selalu bersyukur dengan apa yang Dia beri, dan tentunya menghargai waktu yang Dia berikan bagi kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, terima kasih kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Terima kasih melewati perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kerajaan sorga dijelaskan. Walaupun mungkin secara manusia kami berpikir sepertinya ada ketidakadilan yang dilakukan. Tetapi itulah otoritas Tuhan Allah atas milik kepunyaan-Mu. Engkau tidak melakukan yang tidak adil, tetapi Engkau melakukan itu semua karena Engkau murah hati. Terima kasih bahwa anugerah keselamatan yang Kau beri tidak memandang seberapa lama orang itu sudah menjadi Kristen. Anugerah keselamatan yang Engkau tawarkan tidak memandang karena harta, jabatan, atau prestasi iman. Itu semua karena kemurahan hati Allah. Engkau memiliki otoritas yang mutlak atas semua milik kepunyaan-Mu. Tolonglah kami menjadi pekerja-pekerja yang setia sebagai umat Tuhan yang sudah diberikan keselamatan, supaya kami mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri, mensyukuri waktu dan kesempatan untuk melakukan kerja untuk Tuhan, kerja untuk kemuliaan nama Tuhan, melewati hidup dan kehidupan kami, apapun tugas dan tanggung jawab serta panggilan kami di dunia ini. Melewati siapa diri kami, tanggung jawab kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya dan kami meyakini bahwa Engkau menopang dan memampukan kami untuk memberlakukan kehendak-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Tidak ada iri hati di hati kami. Kami pun tidak bersungut-sungut. Tolonglah kami memiliki hati yang bersih, hati yang dikuasai oleh kehendak Tuhan. Bagaimana kami memandang orang lain, memperlakukan orang lain, menjalankan tanggung jawab di dunia ini, sebagaimana Allah memandang kami manusia,
karena kemurahan hatimu, Engkau melakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki atas seluruh kehidupan umat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, diberkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tim yang pada saat ini beribadah bersama di tempat ini dalam rangka pelayanan melayani Tuhan dan jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing pada saat ini. Kami memohon Tuhan melawat, menyertai dan memberkati. Tuhan memperlengkapi dengan kesehatan, kekuatan, roh hikmat bijaksana. Terima kasih untuk kesempatan ini, di mana sesuai dengan talenta yang ada pada kami boleh bekerja sama sehingga semua ini bisa berjalan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua warga jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah masing-masing. Kami memohon Tuhan juga menopang, menyertai dan memberkati. Terlebih-lebih masih pada masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalankan tanggung jawab kami, dan tentunya dengan tetap mengingat sebagai umat Tuhan yang bijaksana dan setia, kami boleh mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bapa yang Maha Kasih, biarlah seluruh warga jemaat Tuhan diberkati sebagai seorang pribadi, diberkati di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam tugas pekerjaan, dalam rencana harapan dan masa depan. Berkati anak-anak kami yang masih kecil dalam tumbuh kembang mereka. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, sekolah ataupun kuliah. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Berkati anak-anak kami yang sudah bekerja. Berkati anak-anak kami yang sudah memiliki kehidupan rumah tangga ataupun belum. Kami memohon Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Biarlah keluarga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Berkati yang bersyukur atas hari kelahiran ataupun hari pernikahan mereka. Kami memohon Tuhan tetap memberikan kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan pribadi atau keluarga rumah tangga mereka. Memberikan umur yang panjang. Mereka senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Berkati sertai mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, yang berduka dan kehilangan, yang berbeban berat, yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Kami yakin dan percaya kasih kebaikan Tuhan boleh mereka rasakan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan yang tetap menopang gereja-Mu, tetap kokoh di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keberadaan yang kurang nyaman pada saat ini. Tetapi kami bersyukur, kami masih diberikan roh hikmat bijaksana untuk menjalankan tanggung jawab kami, untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon, biarlah gereja Tuhan tetap terus dipakai untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan demi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kehidupan bangsa negara kami Indonesia. Berkati mereka yang menjalankan tugas pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok negeri ini, secara khusus di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Berilah roh hikmat dan bijaksana, mampukan untuk memberikan dan melakukan yang terbaik demi kepentingan banyak orang, sehingga damai sejahtera boleh dirasakan. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami, tugas pekerjaan, rencana, harapan, dan juga masa depan kami. Kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan untuk kita menyerahkan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita diiringi dengan nyanyian Kidung Baru nomor 134 bait pertama dan yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau kawankan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada banding.